Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu dan umat-Mu supaya firman yang kami dengar bukan sekadar sebuah informasi yang menerima dan yang memberi, tapi sungguh-sungguh firman-Mu adalah komunikasi Allah dengan manusia. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kami semua berespons dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan merenungkan kitab Ayub pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kita masih dalam situasi pandemi dunia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak keadaan ini dengan cara berpikir dia sendiri. Peristiwa macam begini pernah juga dialami oleh seorang tokoh namanya Ayub, bukan karena pandemi COVID, tapi Allah memakai Ayub sebagai, istilah saya, alat peraga untuk mendemonstrasikan kuasa firman dan kuasa Allah bagi iblis dan kekuatan-kekuatan di baliknya. Jadi saudara-saudara, kita sering mendengar dan membaca kitab Ayub. Seorang pria yang begitu kaya raya di zamannya, dia begitu mengasihi dan menghormati Tuhan. Dia punya banyak sekali karyawan, pegawai. Dia punya anak-anak yang luar biasa. Bahkan Ayub sering kali berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Kalau Ayub 1 ayat 5 berkata, Ayub senantiasa berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan, siapa tahu semalam anak-anaknya berbuat dosa. Dan ketika iblis mencoba untuk masuk menggerogoti Ayub, iblis malah bicara dengan Tuhan dalam Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang memagari dia dengan semua yang dimilikinya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat seorang tokoh, seorang ayah, seorang pria, seorang suami yang di zaman itu
begitu mengasihi Tuhan, begitu saleh, tapi dia mengalami penderitaan yang tiada taranya. Bayangkan penyakit kulit yang menyerang dia. Dikatakan dia menggaruknya dengan beling. Dia tidur di debu. Dan ketika teman-temannya datang, bukannya dia menghibur, malah mencemooh dan menghakimi. Tiba-tiba datang berita, semua karyawannya tewas dan seluruh harta kekayaannya dirampok. Dan itu berlangsung begitu hebat. Saya rasa dalam keadaan sekarang belum ada seorang pun di dunia ini yang menandingi penderitaan Ayub. Belum ada. Kalau saudara rajin baca Alkitab, baca kitab Ayub seluruhnya, saudara akan temukan sebuah pertandingan tontonan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Intinya ialah Allah sedang mendemonstrasikan kuasanya. Allah sedang memamerkan otoritasnya. Dan dia pakai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang, ada yang betul-betul rohani, tapi ada yang merasa rohani. Ciri-ciri orang yang merasa rohani itu suka sekali menghakimi, suka sekali menunjuk dosa orang lain, suka sekali melihat ya hal-hal yang buruk pada orang lain. Itu orang yang merasa rohani. Tapi kalau orang yang saleh dan rohani, mereka biasanya menyembah di tempat-tempat tersembunyi. Tidak banyak yang tahu dan lihat. Tapi ketika mereka tampil, segala sesuatu berubah. Raja Daud misalnya menyembah di padang gurun. Yang menyaksikan dia hanya beberapa ekor domba dan kambing peliharaannya. Tetapi ketika dia naik ke atas panggung, segala sesuatu berubah. Nah, Ayub mengalami hubungan yang sangat dekat. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita tadi Ayub 5 ayat 17 sampai 18 adalah nasihat sahabatnya Ayub namanya Elifas. Elifas datang memberi sebuah khotbah kepada Ayub. Itu menunjukkan bahwa seolah-olah orang yang mengalami penderitaan adalah orang-orang yang berdosa. Seolah-olah. Padahal kali ini kita menemukan orang yang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Justru orang-orang yang luar biasa hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan pakai mereka sebagai alat peraga mendemonstrasikan kemuliaannya. Ayat ini bilang sesungguhnya. Bahasa Inggrisnya itu most assuredly. Sesungguh-sungguh-sungguhnya. Ini serius. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa.
Jadi Tuhan bisa tegur kita dengan cara Tuhan sendiri. Apakah melalui sakit penyakit? Apakah melalui keadaan ekonomi yang morat-marit? Apakah melalui pemberontakan anak-anak kita? Apakah melalui pekerjaan kita? Tuhan punya cara sendiri. Dan karena itu ketika kita mengalami teguran Allah, ayat ini berkata, janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Di kitab Amsal, pasal 3 ayat 11, dia bilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat itu suka dipakai orang tua untuk menasihati anak-anak. Padahal anak-anak itu seringkali nakal dan bandel, itu karena sumbernya pernah begitu. Ayat 18, dia bilang, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi saudara, kalau saya pribadi lebih baik Tuhan yang pukul saya, karena pukulan Tuhan itu kualitasnya itu kasih yang hebat. Dia yang memukul dan dia yang akan menyembuhkan. Dia yang lukai, tapi dia juga yang membebat kita. Seperti di zaman perjanjian lama, kalau ada domba-domba yang nakal, lari keluar dari kawanan domba, berbahaya buat dirinya, gembala akan mencari domba itu, mengambilnya, dan membuat dia kapok. Caranya dia patahin kakinya, supaya domba nggak boleh lari lagi. Lalu kemudian gembala mulai membebat itu kaki domba itu sampai sembuh kembali, supaya kapok. Nah, mestinya keadaan semacam ini kita kapok. Bertobatlah. Itu bahasa Alkitabnya begitu. Itu nasihatnya, khotbahnya Elifas kepada Ayub. Seolah-olah dia merasa Ayub nggak ngerti apa-apa. Ayub cenderung diam. Nah, saya pernah mendengar sebuah penjelasan dari seorang profesor dari Princeton Theological Seminary di Amerika, tapi di televisi. Dia menerangkan kenapa Ayub menderita. Dia kutip kitab Talmud, yaitu kitab suci orang Yahudi, untuk menerangkan tentang proses kenapa Ayub menderita. Dia terangkan begini, Musa itu punya 3 penasehat. Penasehat yang pertama yaitu Jitro mertuanya. Penasehat kedua Harun abangnya, dan penasehat ketiga Ayub. Lalu ketika Tuhan suruh Musa mengeluarkan Israel dari Mesir, Musa datang minta nasihat pertama dari Jitro mertuanya. Dia bilang, Pak, Tuhan suruh aku keluarkan orang Israel dari Mesir. Apa pendapat Bapak? Lalu Jitro mertua Musa bilang begini, kamu harus taat sama firman Tuhan. Pergilah, keluarkan mereka. Lalu Musa datang ke Harun. Dia tanya abangnya, Bang,
Tuhan suruh aku pergi keluarkan orang Israel dari Mesir. Apa pendapat abang? Harun bilang, enggak usah. Kamu enggak kuat. Kamu enggak pintar bicara. Jangan-jangan kamu jadi korban. Enggak usah ke sana. Berarti sudah dua pendapat yang berbeda. Lalu Musa datang kepada Ayub. Lalu dia cerita, Pak Ayub, Tuhan suruh aku keluarkan orang Israel dari Mesir. Aku tanya pendapat mertuaku, dia bilang boleh. Aku tanya pendapat abangku, dia bilang tidak boleh. Nah, apa pendapat Pak Ayub? Dalam situasi itu, Ayub tidak bicara apa-apa, alias Ayub diam. Lalu profesor itu menerangkan, kenapa Ayub menderita? Karena Ayub diam. Bukankah itu yang sering kita alami? Kita tahu ada begitu banyak hal yang tidak menyenangkan. Kita tahu kebenaran. Kita tahu ada orang-orang yang curang. Kita tahu keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi kita diam, dan itu yang membuat engkau lebih menderita daripada penderitaan-penderitaan yang lain. Maka Ayub mesti buka mulut. Dan bagaimana Ayub membuka mulutnya? Perhatikan, saya bacakan pengakuan Ayub terhadap Tuhan dan orang-orang di sekitarnya dalam Ayub 12 ayat 13 sampai 25. Saya ingin bacakan ini dengan pelan. Saudara-saudara ikuti baik-baik. Ayub 12 ayat 13 sampai 25 sebagai pengakuan Ayub di tengah-tengah pandemik yang dia hadapi sendiri. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Itulah pengakuan Ayub tentang siapa Allah di tengah-tengah pandemik yang dia alami sendiri. Itu kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Dia tidak menuduh Allah. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi dia mengakui
kedaulatan Allah atas hidup. Pelajaran ini penting buat kita dalam situasi semacam ini. Izinkan Allah tegur kita. Kalaupun dia melukai, dia bertanggung jawab untuk membebas kembali. Kalaupun dia memukuli, dia juga bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Allah bertanggung jawab. Allah tidak pernah cuti. Allah tidak pernah berlibur. Soalnya ialah kita sering kali menjadi Allah atas orang lain. Kita sering kali menjadi Allah atas diri kita. Kita sering kali menjadi Tuhan atas diri kita. Kita sering kali menjadi Tuhan atas orang lain. Dan itu yang menyebabkan kita menderita. Karena itu, seorang hamba Tuhan, Filipianse bilang, kadang-kadang Tuhan suruh kita liburan jadi Allah. Tuhan suruh kita liburan jadi Tuhan. Biar dia saja yang jadi Allah dan Tuhan atas hidup kita. Cara liburannya apa? Tundukkan kepala, sujud di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, dan dia akan pulihkan keadaan kita. Dia pulihkan keadaan fisik kita, jiwa kita, dia pulihkan keadaan ekonomi kita, dia pulihkan hubungan-hubungan kita. Saya mau berkata satu kalimat lagi. Seringkali kita mendengar banyak informasi. Informasi itu hanya orang memberi. Tapi mari kita mengalami yang namanya komunikasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19. Ayat yang paling sering diucapkan. Ayat yang sering sekali dibacakan oleh orang. Dan saya mau akhiri dengan membaca bagian ini buat kita. Wahyu pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi dunia dan segala isinya. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi gereja. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi keluarga-keluarga kita. Dan karena itu, situasi ini membuat kita mesti merelakan diri. Kita mesti membiarkan diri, hati kita, dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Saya percaya pemulihan Ayub, Tuhan kembalikan semuanya dengan begitu dahsyat. Bahkan 2 kali lipat. Maka Tuhan juga akan kembalikan semuanya ketika kita lolos dalam situasi ini. Ketika kita bebas dari situasi ini. Ingat prinsipnya. Allah sedang mendemonstrasikan otoritasnya. Allah sedang mendemonstrasikan kuasanya. Allah sedang memamerkan kedahsyatannya. Dan dia pakai kita, pakai gereja, pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi aktornya di atas panggung pandemik. Dan Allah diagungkan,
kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Anak-anak-Mu yang mendengar firman melalui Zoom online ini juga terbatas. Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami. Supaya dalam situasi pandemik dunia, kami memamerkan kemuliaan Allah. Mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan Allah diagungkan. Kami keluar jadi pemenang. Dan Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Dalam kemuliaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.